Baik, selamat siang untuk semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Aventinus Onggi. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang metabolisme. Kita langsung saja, pengertian metabolisme, yaitu seluruh proses perubahan reaksi kimia beserta perubahan energi yang menyertai perubahan reaksi kimia tersebut. Dalam metabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme atau reaksi penyusun. Yang kedua, katabolisme atau reaksi pembongkar atau pemecahan. Berikut penjelasan dari anabolisme dan katabolisme. Yang pertama adalah anabolisme, di mana anabolisme ini adalah penyusun senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kompleks. Dalam proses ini diperlukan energi cahaya atau energi kimia untuk mengikatnya senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contoh dari anabolisme ini adalah fotosintesis, komeosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Kita lanjut ke berikutnya, itu katabolisme, di mana katabolisme ini adalah reaksi pemecah atau penguraian senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi energi kimia sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Contoh dari katabolisme ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut penjelasan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Reaksi ini berlangsung di dalam organ sel yang disebut mitokondria. Kita ambil contoh dalam makanan. Saat kamu mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, misalnya nasi, setiap molekul glukosa akan dipecah melalui 4 tahap sampai dihasilkan energi. 4 tahap yang dimaksud di sini adalah glikosis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transport elektron. Lalu yang kedua adalah respirasi anaerob, di mana respirasi anaerob ini adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh respirasi anaerob ini adalah fermentasi. Yang dimaksud fermentasi di sini adalah produksi energi yang terjadi dalam sel dan tidak melibatkan kandungan oksigen atau sitosol. Itu adalah penjelasan dan contoh dari respirasi anaerob dan respirasi anaerob. Kita lanjut ke slide berikutnya. Enzim. Enzim adalah senyawa organik yang tersusun atas protein yang bertindak sebagai biokatalisator, yang artinya zat yang mempercepat reaksi kimia, tapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Adanya enzim akan menurunkan jumlah energi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia. Itu adalah pengertian dari enzim. Kita ke slide berikutnya. Cara kerja enzim. Ada 2 cara kerja enzim. Yang pertama adalah melalui teori kunci gembok dan induk pas, di mana teori kunci gembok ini adalah enzim bekerja dengan substrat khusus dengan sisi aktif yang pas dengannya atau yang cocok dengan substrat enzim pada kunci gembok. Yang kedua adalah adapun induk pas, yang menjelaskan kerja enzim lebih dinamis karena penyesuaian bentuk sisi aktif yang fleksibel. Ini adalah cara kerja enzim. Lalu kita ke slide berikutnya. Ini adalah komponen atau bagian-bagian dari enzim. Yang pertama adalah berupa protein, yang kedua adalah bukan protein.
berupa protein ini atau apoenzim ini bersifat termolabik atau tidak tahan panas. Yang kedua, bukan protein atau gugus prostetik, biasanya berupa logam, contohnya besi, tembaga, seng, dan organik yang mengandung logam lainnya. Itu adalah komponen-komponen dari enzim. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, sifat-sifat enzim. Yang pertama itu enzim merupakan biokatalisator. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Kerja enzim bersifat bola balik dan enzim menyerupai protein. Itu adalah sifat-sifat dari enzim. Terusnya kita ke slide berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama adalah konsentrasi substrat. Yang kedua adalah konsentrasi enzim. Yang ketiga adalah aktivator. Yang keempat inhibitor. Yang kelima adalah temperatur atau suhu. Yang terakhir adalah pH atau derajat kesamaan. Lalu kita ke slide berikut. Nah, dalam slide berikut ini adalah penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim tadi ya. Yang pertama adalah konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini adalah spesies kimia yang diamati dalam suatu reaksi kimia yang secara alami adalah organik dan bereaksi dengan friksi menghasilkan suatu produk. Lalu yang kedua, konsentrasi enzim. Jika konsentrasi enzim tinggi, penyatuan antara substrat dan enzim akan meningkat. Artinya kecepatan reaksi kimia akan meningkat. Lalu berikutnya itu adalah suhu. Enzim akan bekerja secara optimal pada suhu tertentu. Kecepatan reaksi akan meningkat seiring naiknya suhu. Suhu yang tinggi akan mengakibatkan denaturasi enzim. Nah, suhu yang rendah akan mengakibatkan enzim tidak aktif. Lalu penjelasan berikutnya adalah pH. Kebanyakan enzim hanya bekerja pada tingkat dan konsentrasi pH yang optimum. Itu adalah penjelasan dari pH ya. Yang berikutnya adalah inhibitor, merupakan zat yang bersifat menghambat enzim dalam pengikatannya dengan substrat. Lalu penjelasan yang terakhir adalah aktivator. Aktivator adalah bahan tambahan yang mampu meningkat penguraian mikrobiologis dan tumpukan bahan organik. Itu tadi adalah penjelasan faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika materi yang saya bawakan ini kurang lengkap dan kurang paham dengan cara penjelasan saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau materi yang saya bawakan ini kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.